Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Noval Kandurungan dari kelas Finance. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS mengenai analisis saham dan strategi portofolio. Oke, latar belakang dan tujuan daripada analisis ini adalah karena pasar modal saat ini sedang memegang peranan penting dalam perekonomian sebagai sarana intermediasi antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal. Seiring berkembangnya literasi keuangan, semakin banyak individu yang terlibat dalam investasi saham, namun tingginya volatilitas harga saham juga membawa risiko yang tidak dapat diabaikan. Tujuannya ialah menilai performa masing-masing dari saham berdasarkan return dan risiko historis. Yang kedua, menganalisis korelasi antar saham. Yang ketiga, menghitung return dan risiko portofolio dan kombinasi saham. Yang keempat adalah menentukan strategi portofolio optimal dengan pendekatan Markowitz. Saham yang dipilih adalah saham SMRA atau Sumarekon, yaitu di sektor properti. Yang kedua adalah BRMS di sektor tambang, dan yang ketiga adalah MEDC di sektor energi. Alasan memilih saham ini adalah karena memiliki sektor yang strategis dan volatilitasnya sangat beragam. Penilaian saham menggunakan metode PER dan PBV, itu hasilnya sebagai berikut. PER-nya ada di angka 375, 3 untuk saham SMRA, yang kedua ada saham BRMS di angka 360 dan MEDC 960. Untuk PBV-nya ialah saham SMRA di 360, BRMS di 200 dan MEDC di 1125. Return dan resiko saham setelah dihitung menggunakan metode-metode yang sudah disampaikan, saham SMRA memiliki return minus 0,042% dan beresiko sebesar 2,39%. Sedangkan saham BRMS memiliki return 0,491% dan resiko 4,47%. Sedangkan saham MEDC memiliki return 0,069% dan resiko 2,32%. Rekomendasi investasi ialah dengan untuk investor konservatif disarankan untuk memilih MEDC ya, karena tidak memiliki volatilitas yang terlalu tinggi. Untuk moderat bisa mengambil saham SMRA dan juga BRMS. Dan yang ketiga, untuk investor agresif bisa memilih saham BRMS karena memiliki return yang tinggi dan risiko yang tinggi karena volatilitasnya juga tinggi. Jika ingin kombinasi, maka bisa seperti ini. SMRA memegang 40%, MEDC 30%, dan BRMS 30%. Oke, eh, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bisa tersampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.